Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syadina Aulia Isuhanti dengan NIM 2410103934. Di sini saya akan menjelaskan tentang 5 analisis rasio keuangan. Yang pertama, ada rasio likuiditas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan aset yang tersedia. Kelebihannya menunjukkan kesehatan likuiditas. Kelemahannya tidak mencerminkan profitabilitas. Lalu indikatornya yang pertama ada current ratio, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban lancar dengan aset lancar. Rumusnya aset lancar dibagi kewajiban lancar. Lalu yang kedua ada quick ratio, mengukur likuiditas tanpa mempertimbangkan persediaan. Rumusnya aset lancar dikurang persediaan dibagi kewajiban lancar. Lalu yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur sejauh mana perusahaan dibiayai oleh utang. Kelebihannya mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan dalam jangka panjang. Kelemahannya tidak mempertimbangkan faktor likuiditas. Indikator yang pertama ada debt to equity ratio, mengukur perbandingan antara utang dan ekuitas perusahaan. Rumusnya total utang dibagi ekuitas. Lalu yang kedua ada debt to asset ratio, persentasi aset yang dibiayai oleh utang. Rumusnya ada total utang dibagi total aset. Lalu yang ketiga ada rasio profitabilitas. Rasio ini menunjukkan seberapa efisien perusahaan menghasilkan laba dibandingkan dengan penjualan aset atau ekuitas. Kelebihannya yaitu mengukur efisiensi laba, kelemahannya tidak memperhitungkan likuiditas. Indikator yang pertama ada net profit margin, mengukur persentase laba bersih dari penjualan. Rumusnya laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Lalu yang kedua ada return of asset, mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba. Rumusnya laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Lalu yang ketiga ada return of equity, mengukur tingkat pengembalian ekuitas perusahaan. Rumusnya laba bersih dibagi ekuitas dikali 100%. Lalu yang keempat ada rasio aktivitas. Rasio ini mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan asetnya. Mempunyai kelebihan yang pertama menunjukkan aktivitas perusahaan, yang kelemahannya tidak mempertimbangkan profitabilitas. Lalu indikator yang pertama ada inventory turnover, mengukur seberapa cepat persediaan diubah menjadi penjualan. Rumusnya penjualan dibagi persediaan. Lalu yang kedua ada total asset in turnover, mengukur seberapa efisien aset yang digunakan untuk menghasilkan yang didapatkan. Rumusnya penjualan dibagi total aset. Lalu yang terakhir ada rasio pasar. Rasio ini mengukur penilaian pasar terhadap perusahaan. Kelebihannya yaitu menunjukkan nilai pasar, kelemahannya dipengaruhi oleh fluktuasi pasar. Indikatornya yang pertama ada price to earnings ratio, mengukur nilai pasar saham relatif terhadap laba per saham. Rumusnya harga saham dibagi laba per saham. Lalu yang kedua ada earnings per share, mengukur laba bersih yang didistribusikan ke setiap saham yang beredar. Rumusnya laba bersih dibagi jumlah saham yang beredar. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.